Pernahkah kamu merasa sudah berjalan lurus, namun tetap diremehkan? Sudah bersabar, namun dianggap lemah? Jika kamu lahir di weton Kliwon, atau sedang berada di fase hidup di mana diam lebih sering kamu pilih daripada melawan, video ini bukan sekedar cerita weton. Ini adalah cermin perjalanan batin tentang bagaimana yang tenang justru bertahan dan yang pelan justru sampai paling jauh. Karena dalam falsafah Jawa, tidak semua pemenang datang dengan suara keras. Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Dalam perhitungan Jawa, Kliwon bukan weton yang gemerlap di awal kehidupan. Ia tidak datang dengan sorak-sorai, tidak pula membawa janji keberhasilan yang instan. Sejak awal, jalan hidup orang Kliwon sering terasa sunyi. Bukan sunyi karena tidak ada orang, melainkan sunyi karena tidak banyak yang benar-benar memahami dirinya. Saat yang lain tumbuh dengan dorongan untuk cepat terlihat, Kliwon justru tumbuh dengan dorongan untuk mengerti lebih dulu. Mengerti rasa, mengerti suasana, mengerti kapan harus bicara dan kapan harus menahan diri. Orang Kliwon sering belajar dari keadaan yang tidak mudah. Mereka belajar menelan kecewa tanpa banyak mengeluh. Belajar mengendapkan emosi agar tidak meledak sia-sia. Belajar membaca gerak kehidupan, bahkan ketika hidup terasa tidak adil. Di saat orang lain berlari mengejar pengakuan, Kliwon memilih menapak, satu langkah demi satu langkah, pelan, tapi penuh kesadaran. Bukan karena ia tidak mampu berlari, bukan karena ia takut bersaing, melainkan karena naluri batinnya tahu. Hidup bukan lomba cepat yang dimenangkan oleh siapa yang duluan, melainkan perjalanan panjang yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang kuat menjaga keseimbangan batin. Falsafah Jawa menyebut Kliwon sebagai wong sing kebak rasa, manusia yang hidup dengan kepekaan rasa yang dalam. Kepekaan inilah yang sering disalahpahami, dianggap lemah, dianggap terlalu halus, dianggap tidak tegas. Padahal justru dari kepekaan itu, Kliwon mampu melihat apa yang luput dari mata orang lain. Ia peka terhadap perubahan kecil, peka terhadap niat tersembunyi, peka terhadap arah yang belum tampak jelas. Karena itu pula, takdir Kliwon tidak dibentuk secara tergesa. Ia dipahat perlahan oleh waktu, diuji oleh kesabaran, ditempa oleh keheningan. Kliwon tidak ditakdirkan untuk bersinar cepat lalu padam. Ia ditakdirkan untuk tumbuh matang, menguat dari dalam, dan mencapai kedewasaan yang utuh. Dalam pitutur Jawa dikatakan, sing sabar kuat uripe. Yang sabar, hidupnya akan kuat. Dan Kliwon adalah gambaran nyata dari pitutur itu. Ia mungkin tidak bersinar di awal cerita, namun ketika waktunya tiba, ia hadir sebagai sosok yang utuh. Tenang batinnya, jernih pikirannya, dan kokoh langkah hidupnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe, agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya robbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas, Kliwon ditakdirkan untuk tumbuh matang, menguat dari dalam. Siap, mari lanjut. Sejak usia muda, banyak orang yang lahir di weton Kliwon sudah merasakan bahwa hidupnya tidak berjalan seperti kebanyakan orang. Ada perasaan berbeda yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan lebih hebat, bukan pula lebih buruk, hanya berbeda. Di sekolah, di lingkungan, bahkan di keluarga, Kliwon sering bukan yang paling menonjol, bukan yang paling dipuji, bukan pula yang paling diperhitungkan di awal.
Namanya jarang disebut paling depan, pendapatnya sering datang belakangan, dan kehadirannya kerap berada di pinggir cerita kehidupan. Namun justru disitulah kekuatan sejati Kliwon mulai ditempa. Sejak dini, Kliwon sudah akrab dengan rasa kecewa yang tidak bisa diceritakan. Ia belajar menelan perasaan tanpa harus selalu mencari pembenaran. Belajar menyimpan luka agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Ketika gagal, Kliwon jarang menyalahkan dunia. Ia memilih bertanya ke dalam diri, apa yang bisa kupelajari dari kejadian ini? Saat disakiti, ia tidak langsung membalas. Ia memprosesnya dalam diam, mengendapkannya perlahan sampai rasa itu tidak lagi menguasai batin. Kebiasaan inilah yang membuat banyak orang salah menilai Kliwon. Ia dianggap pasif, dianggap terlalu diam, dianggap tidak punya ambisi besar. Padahal sesungguhnya, di balik diamnya, Kliwon sedang membangun kekuatan yang tidak terlihat. Dalam pitutur Jawa dikatakan, wit sing oyode jero ora gampang rubuh. Pohon yang akarnya dalam, tidak mudah tumbang meski diterpa angin besar. Begitulah Kliwon, ia menanam akar lebih dulu. Jauh ke dalam tanah kehidupan, ia memperkuat ketahanan batin, kedewasaan rasa, kemampuan bertahan dalam sunyi. Sementara yang lain sibuk menjulang ke atas, tanpa fondasi yang kuat, Kliwon justru sibuk menguatkan dasar hidupnya. Ia mungkin terlambat terlihat, namun ketika badai datang, dialah yang tetap berdiri. Jalan hidup yang sunyi ini bukanlah hukuman bagi Kliwon, melainkan proses pematangan. Karena kelak, ketika waktunya tiba untuk menjulang, Kliwon tidak akan mudah goyah. Ia tidak akan runtuh oleh pujian, dan tidak akan hancur oleh hinaan. Ia berdiri tegak bukan karena sorotan, melainkan karena akar hidupnya telah kuat. Dan di sanalah, jalan sunyi yang dulu terasa berat, berubah menjadi sumber kekuatan sejati. Kekuatan utama orang yang lahir di weton Kliwon bukan terletak pada otot yang keras, bukan pula pada suara yang lantang. Kekuatan sejatinya justru berada pada ketenangan batin yang jarang dimiliki banyak orang. Di saat situasi menjadi gaduh, emosi memanas, dan kata-kata berseliweran tanpa arah, Kliwon justru mampu berdiri dengan pikiran jernih. Bukan karena ia tidak merasakan apa-apa, melainkan karena ia telah terlatih untuk tidak dikuasai oleh gejolak sesaat. Saat orang lain bereaksi cepat, marah, membela diri, atau ingin menang sendiri, Kliwon memilih satu langkah berbeda, memahami lebih dulu. Ia mendengarkan bukan hanya ucapan, tetapi juga jeda di antara kata-kata. Ia memperhatikan bukan hanya tindakan, tetapi juga niat yang tersembunyi di baliknya. Karena itulah, banyak orang Kliwon tampak seperti memiliki indera keenam dalam membaca kehidupan. Namun sesungguhnya, itu bukanlah kemampuan mistis semata. Itu adalah hasil dari batin yang terlatih untuk tenang, sabar, dan tidak tergesa-gesa. Batin Kliwon ibarat air yang diam, tenang di permukaan, namun menyimpan kedalaman yang sulit diukur. Ia tahu, air yang bergolak mudah terlihat, tetapi air yang tenanglah yang mampu mencerminkan dengan jernih. Falsafah Jawa mengajarkan satu pitutur luhur. Meneng iku emas, yen ngerti kapan kudu meneng. Diam adalah emas, jika tahu kapan harus diam. Dan orang Kliwon memahami pitutur ini, bukan sekedar sebagai nasihat, melainkan sebagai cara hidup. Ia tidak berbicara hanya untuk didengar. Ia tidak bereaksi hanya untuk membuktikan diri. Ia menunggu hingga kata-kata benar-benar diperlukan. Namun ketika waktunya tiba, saat suasana membutuhkan kejelasan, atau ketika kebenaran harus ditegakkan, suara Kliwon justru terdengar paling berwibawa. Bukan karena keras, melainkan karena tepat sasaran. Ketenangan batin inilah yang kelak menjadi senjata utama Kliwon dalam menghadapi lika-liku kehidupan. Saat orang lain kelelahan oleh konflik, Kliwon tetap utuh. Saat banyak yang runtuh oleh tekanan, Kliwon justru semakin matang.
Karena ia telah belajar satu hal penting. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan suara. Dan tidak semua kekuatan perlu dipamerkan. Bagi Kliwon, ketenangan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda penguasaan diri. Dan dari penguasaan diri itulah lahir kebijaksanaan yang kelak membuat Kliwon disegani. Bukan ditakuti, melainkan dihormati. Tidak sedikit orang yang lahir di weton Kliwon pernah merasakan pahitnya dipandang sebelah mata. Sejak muda, mereka sering dicap lambat, dianggap kurang ambisi, dipersepsikan tidak berani mengambil resiko. Dalam lingkungan yang mengagungkan kecepatan, Kliwon kerap tampak tertinggal. Saat yang lain sibuk memamerkan langkah, Kliwon justru sibuk memastikan pijakannya kuat. Banyak yang tidak sabar menunggu hasil dari cara hidupnya. Banyak pula yang mengira diamnya Kliwon adalah tanda kelemahan. Padahal hidup memiliki cara sendiri untuk membalikkan penilaian manusia. Seiring waktu berjalan, usia bertambah, dan pengalaman hidup semakin menumpuk, emosi Kliwon pun menjadi matang. Ia tidak lagi mudah terpancing, tidak lagi tergesa membuktikan diri, tidak pula silau oleh pencapaian semu. Di titik inilah, perjalanan pelan Kliwon mulai menunjukkan arah. Satu demi satu, ia melampaui mereka yang dulu berlari terlalu cepat, namun kehabisan tenaga di tengah jalan. Dalam falsafah Jawa, kehidupan diibaratkan seperti aliran air. Air yang tenang mengalir jauh, sementara air yang deras sering kehilangan arah. Kesuksesan Kliwon tidak pernah meledak. Ia tidak datang dengan sorotan tiba-tiba. Tidak pula mengundang decak kagum seketika. Kesuksesan itu mengendap, pelan, stabil, dan penuh keberkahan. Apa yang dibangun Kliwon tidak mudah runtuh, karena setiap langkahnya ditimbang dengan kesadaran. Ia belajar dari jatuh. Tanpa perlu menyalahkan keadaan, ia memperbaiki diri, tanpa perlu membuktikan pada siapapun. Bagi Kliwon, yang dikejar bukan sekedar hasil akhir, bukan angka, bukan status, bukan pula pengakuan. Yang dikejar adalah ketentraman hidup. Hidup yang tidak gaduh oleh iri, tidak gelisah oleh perbandingan, tidak rapuh oleh pujian. Dan justru karena itulah, di tengah perjalanan hidup, nama Kliwon mulai diperhitungkan. Bukan karena ia berteriak paling keras, melainkan karena kehadirannya memberi rasa aman. Orang mulai melihat, yang dulu dianggap lambat, ternyata paling tahan. Yang dulu diremehkan, ternyata paling siap memikul tanggung jawab. Inilah hukum kehidupan yang sering terlupa. Yang sabar akan bertahan, yang tenang akan melampaui, dan yang ikhlas akan menemukan jalannya sendiri. Dan di fase inilah, Kliwon berdiri, bukan sebagai pemenang yang sombong, melainkan sebagai sosok yang matang, siap melanjutkan perjalanan dengan langkah yang semakin mantap. Banyak orang yang lahir di weton Kliwon, mencapai titik mapan dalam hidupnya, tanpa perlu pamer, tanpa gemerlap, dan tanpa keramaian yang berlebihan. Kesuksesan mereka jarang diumumkan, tidak dipajang dengan suara lantang, tidak dijadikan alat pembanding. Usaha berjalan tenang, rezeki mengalir cukup, kehidupan tertata rapi tanpa banyak hiruk-pikuk. Nama Kliwon pun mulai dihormati, bukan karena ia meminta dihormati, melainkan karena sikap hidupnya menghadirkan keteduhan. Inilah ciri khas kesuksesan Kliwon, tidak rapuh oleh pujian, tidak bising oleh pengakuan, dan tidak mudah runtuh oleh guncangan. Apa yang dimilikinya dibangun dengan kesabaran panjang, dipelihara dengan kehati-hatian, dan dijaga dengan rasa syukur. Falsafah Jawa menyebut jalan hidup seperti ini dengan pitutur, sugih tanpa pamer, kuat tanpa gumede. Kaya tanpa pamer, kuat tanpa sombong. Bagi Kliwon, kekayaan bukan alat untuk meninggikan diri, melainkan sarana untuk menenangkan hidup. Ia tahu, apa yang terlalu dipamerkan seringkali rapuh di dalam, dan apa yang terlalu bising mudah mengundang gesekan. Karena itu, kesuksesan Kliwon justru dibungkus dengan kesederhanaan,
Ia tetap rendah hati meski sudah berada di atas. Tetap menunduk meski banyak yang menaruh hormat. Sikap inilah yang membuat kesuksesan Kliwon tidak mengundang iri berlebihan, tidak memicu permusuhan tersembunyi, tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Sebaliknya, kehadiran Kliwon justru menghadirkan rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Orang merasa tenang bekerja bersamanya, merasa nyaman bermitra dengannya, merasa percaya menitipkan urusan kepadanya. Karena mereka tahu, Kliwon tidak akan serakah, tidak akan gegabah, dan tidak akan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sempit. Kesuksesan yang dibangun dalam diam ini bukan kesuksesan yang cepat naik, tetapi juga tidak cepat jatuh. Ia ibarat rumah dengan pondasi kuat, mungkin tidak mencolok dari luar, namun kokoh menahan waktu. Dan bagi Kliwon, inilah bentuk kemenangan sejati, hidup yang tenang, rezeki yang cukup, dan nama baik yang dijaga tanpa perlu banyak kata. Di titik inilah, diam yang dulu sering disalahpahami, akhirnya berbicara dengan sendirinya. Di usia yang semakin matang, orang yang lahir di weton Kliwon tidak lagi sibuk membuktikan diri. Perlahan namun pasti, ia berubah menjadi pilar kehidupan bagi banyak orang di sekitarnya. Tanpa disadari, ia menjadi tempat orang lain bersandar saat keadaan terasa berat. Menjadi tempat keluarga meminta pendapat ketika keputusan sulit harus diambil. Dan menjadi tempat lingkungan mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk persoalan hidup. Kliwon tidak datang dengan wejangan panjang. Ia tidak menggurui, tidak memaksa orang mengikuti jalannya. Namun justru karena itulah kehadirannya terasa menenangkan. Ia berbicara seperlunya, mendengarkan lebih banyak, dan memberi nasihat tanpa menyinggung harga diri. Sikap ini lahir bukan secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari perjalanan batin yang panjang dan tidak ringan. Kliwon telah melewati masa-masa kesepian yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Melewati ujian batin yang seringkali tidak terlihat dari luar, dan melalui proses panjang tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, tanpa pujian. Di masa-masa itulah, Kliwon belajar memahami manusia, belajar menerima kekurangan diri sendiri, belajar berdamai dengan keadaan tanpa menyimpan dendam. Dari proses inilah lahir wibawa sejati. Bukan wibawa yang menakutkan, bukan wibawa yang memaksa orang tunduk, melainkan wibawa yang membuat orang secara alami menaruh hormat. Orang mendengarkan Kliwon bukan karena takut, melainkan karena percaya. Mereka merasakan ketulusan di balik kata-katanya, merasakan ketenangan di balik diamnya. Dalam falsafah Jawa, sosok seperti ini disebut wong sepuh sak batin, tua secara batin, meski usia belum tentu paling tua. Kliwon menjadi contoh hidup bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari dominasi, melainkan dari penguasaan diri. Di puncak kedewasaan ini, Kliwon tidak lagi mengejar pengakuan. Justru pengakuanlah yang datang dengan sendirinya. Ia berdiri sebagai penyangga, bukan penekan, sebagai penguat, bukan penguasa. Dan di sanalah jalan hidup Kliwon menemukan maknanya. Bukan sekedar tentang sukses atau gagal, melainkan tentang menjadi berguna. Menjadi cahaya yang tidak menyilaukan, namun cukup terang untuk menuntun orang-orang di sekitarnya. Itulah puncak kedewasaan Kliwon, ketika hidupnya tidak lagi hanya tentang dirinya, melainkan tentang keberadaan yang membawa manfaat dan ketentraman bagi banyak jiwa. Sedulur kabeh, jika kamu lahir di weton Kliwon, atau saat ini sedang menjalani hidup dengan lebih banyak diam daripada bicara, lebih banyak menahan daripada melawan, dan lebih sering bersabar daripada menuntut, dengarkan baik-baik pengingat ini. Dalam perjalanan hidup, tidak semua orang ditakdirkan untuk menang dengan suara keras. Tidak semua orang harus terlihat cepat untuk dianggap berhasil. Diam bukan berarti kalah. Diam bisa jadi tanda bahwa batinmu sedang bekerja, sedang menimbang, sedang menguatkan diri agar tidak salah langkah. Sabar bukan berarti lemah. Sabar adalah kemampuan untuk tetap berdiri meski hati diuji berkali-kali.
Ia adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh jiwa yang sudah matang. Pelan bukan berarti tertinggal. Dalam falsafah Jawa, yang pelan namun konsisten justru akan sampai dengan selamat. Hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang mampu bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Kliwon mengajarkan kita satu kebijaksanaan penting. Hidup tidak harus keras untuk menjadi kuat. Tidak perlu selalu membentak dunia untuk diakui. Tidak harus memaksakan diri demi terlihat berhasil. Kadang, yang paling kokoh justru lahir dari jiwa yang tenang dan ikhlas. Dari hati yang sudah berdamai dengan prosesnya sendiri. Jika saat ini kamu merasa video ini seperti berbicara tentang dirimu, menyentuh bagian terdalam batinmu, atau mengingatkan sesuatu yang sudah lama kamu pendam, percayalah, itu mungkin bukan kebetulan. Dalam kepercayaan Jawa, ketika batin terasa tersentuh, itu tandanya jiwa sedang dipanggil untuk sadar. Mungkin batinmu sedang diingatkan bahwa kamu tidak salah jalan, bahwa kesunyianmu bukan kesia-siaan, bahwa kesabaranmu sedang membentuk sesuatu yang besar di kemudian hari. Tetaplah menapak, meski langkahmu terasa pelan. Tetaplah sabar, meski dunia sering tidak adil. Karena waktumu tidak datang dengan suara gaduh, melainkan hadir tepat ketika batinmu sudah siap menerimanya. Dan saat waktu itu tiba, kamu akan menyadari satu hal penting. Semua diam, semua sabar, dan semua proses tidak pernah mengkhianati hasil. Waktumu akan datang dengan sendirinya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.